Sampah merupakan salah satu problematika yang sering menjadi sorotan di negara-negara berkembang, sampai negara maju di dunia. Begitupun juga di Indonesia. Memang, tidak dapat dipungkiri apabila sampah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena segala jenis kegiatan yang dilakukan oleh manusia akan menghasilkan produk sampah yang seringkali tidak terpakai. Problematika yang disebabkan oleh sampah seringkali dikarenakan pengolahan sampah yang kurang sesuai dan tidak memenuhi persyaratan. Menurut Damanhuri 2010, permasalahan sampah bukan lagi sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja, akan tetapi sudah menjadi masalah sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Problematika lain juga dikarenakan sering bertambahnya jumlah penduduk di suatu tempat setiap tahunnya menyebabkan timbulan sampah yang dihasilkan. Perkembangan teknologi pun yang semakin canggih serta pertumbuhan industri yang cukup pesat turut menyumbang kenaikan jumlah sampah dalam berbagai macam. Hal tersebut seringkali terjadi di area perkotaan, di mana jumlah penduduk di daerah perkotaan yang cukup banyak dan relatif padat. Pembangunan industri juga sering dilakukan di perkotaan, mengingat kemudahan akses distribusionalnya. Saat ini, pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki 3 tempat pengolahan akhir atau TPA yang terletak di Kecamatan Tambak Gadung, Dadapan, dan Gedong Kulon. Namun, dari ketiga TPA tersebut hanya memiliki sisa umur 5-7 tahun saja, sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai penentuan alternatif lokasi tempat pengolahan akhir TPA dan perencanaan desain TPA serta fasilitas lainnya untuk mencegah atau memperkecil pencemaran yang dapat ditimbulkan, mengingat TPA memiliki peran yang sangat penting sebagai tempat pemrosesan akhir sampah, sehingga penentuan lokasi sampah yang optimal akan membuat pengolahan sampah menjadi lebih baik. Perkenalkan, nama saya Ryan Salsabila, NRP 40. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang proyeksi penduduk. Untuk mendapatkan proyeksi penduduk yang akurat, kita harus menentukan satu dari 3 metode proyeksi terlebih dahulu. 3 metode proyeksi tersebut diantaranya adalah metode aritmatik, metode geometri, dan metode least square. Metode yang akan dipilih nanti adalah metode proyeksi dengan nilai korelasi atau nilai R yang mendekati 1. Data yang digunakan untuk proyeksi penduduk ini adalah data jumlah penduduk dalam 5 tahun terakhir yang diperoleh dari data BPS Kabupaten Lamongan. Dari hasil perhitungan ketiga metode proyeksi didapatkan nilai R yang mendekati 1, yaitu adalah dari metode least square. Selanjutnya digunakan rumus metode least square untuk menghitung proyeksi penduduk sampai 12 tahun ke depan karena TPA direncanakan 10 tahun mulai dari tahun 2020. Selanjutnya adalah tentang penentuan lokasi TPA. Penentuan lokasi TPA ini mengacu pada SNI 03-3241-1994 tentang tata cara pemilihan lokasi TPA sampah dan mengacu pada Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2013, di mana Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan memenuhi beberapa parameter untuk dijadikan sebagai lokasi pembangunan TPA. Parameter yang pertama yaitu parameter umum, di mana Kecamatan Tikung ini merupakan lahan yang berada di dalam batas administrasi Kabupaten Lamongan. Yang kedua, parameter fisika tanah, di mana pada Kecamatan Tikung tidak terdapat area konservasi air dan kawasan hutan lindung lainnya. Yang ketiga, parameter lingkungan fisik, di mana Kecamatan Tikung merupakan area bebas banjir dan terdapat lahan kosong yang memiliki jarak cukup jauh dari lingkungan perumahan warga. Komposisi dan karakteristik sampah.
Data komposisi sampah Kabupaten Lamongan diperoleh dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN. Data tersebut diperoleh dalam bentuk persentase seperti pada tabel sebelah kiri. Selanjutnya, berdasarkan buku Cobanoglu, setiap komposisi sampah memiliki karakteristik tersendiri yaitu kadar air dan berat keringnya, serta dapat digolongkan juga berdasarkan laju degradasinya. Penggolongan karakteristik tersebut kami sajikan dalam bentuk tabel seperti tabel yang di sebelah kanan, di mana data moisture content didapat dari buku Cobanoglu. Kolom dry weight diperoleh dari persen jumlah dikalikan dengan 100 dikurangi moisture content dibagi dengan 100, dan dry weight total adalah jumlah dry weight pada setiap jenis laju degradasi. Selanjutnya adalah tentang proyeksi timbulan sampah dan kebutuhan lahan landfill. Pada tabel tersebut, kolom populasi didapat dari hasil perhitungan proyeksi penduduk yang sebelumnya sudah dilakukan. Lalu, kolom PPC atau produksi sampah per kapita diperoleh dari timbulan sampah per hari dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut, dengan persentase pelayanan TPA Kabupaten Lamongan adalah 100% atau semua penduduk terlayani. Data ini diperoleh dari SIPSN. Kolom selanjutnya adalah kolom kuantitas limbah padat harian. Diperoleh dari perkalian antara kolom populasi dengan kolom PPC. Untuk kolom kuantitas limbah padat tahunan merupakan hasil konversi dari satuan kilogram per hari ke ton per tahun. Sedangkan untuk kolom akumulasi merupakan kuantitas limbah padat tahunan yang dijumlahkan di setiap tahunnya. Selanjutnya, kolom kompaksi sampah merupakan nilai volume sampah yang telah terkompaksi. Ditentukan dengan pembagian antara kuantitas limbah padat dengan densitas kompaksi, di mana densitas kompaksinya memiliki nilai antara 400 sampai 500 kg meter kubik dan dipilih angka 450 kg per meter kubik sebagai nilai densitas kompaksinya. Selanjutnya, cover material. Nilai volume cover material dapat dicari dengan perkalian antara nilai kompaksi sampah dengan persen cover, di mana nilai persen cover yang dipakai adalah 20% dari range-nya yaitu 20 sampai 25%. Selanjutnya, volume stabilisasi sampah merupakan nilai volume sampah yang telah dalam kondisi stabil setelah kompaksi. Nilai stabilisasi sampah ini dicari dengan pembagian antara kuantitas limbah padat tahunan dengan densitas stabil. Nilai densitas stabil sendiri dipilih 550 kg per meter kubik dari range nilainya yaitu antara 500 sampai 600 kg per meter kubik. Selanjutnya, kolom volume sanitary landfill dihitung dengan cara penambahan antara cover material tahunan dengan nilai volume stabilisasi sampah. Untuk kolom sanitary landfill akumulasi merupakan akumulasi dari volume tersebut setiap tahunnya. Fill AR atau fill area atau luas area penimbunan ditentukan dengan rumus volume sanitary landfill akumulasi dibagi dengan kedalaman area landfill atau H dengan nilai H dipilih 6 meter dari range nilai H yaitu 3 sampai 6 meter. Selanjutnya, kebutuhan area untuk freeboard atau area tambahan untuk antisipasi dari sampah yang mungkin overload dicari dengan rumus fill area dikalikan dengan persen freeboard, di mana nilai persen freeboardnya
diambil 20% dari range-nya di antara 20-30%. Yang terakhir, kolom total area merupakan jumlah keseluruhan area landfill yang ditentukan dengan rumus fill area ditambah dengan freeboard. Sehingga dari semua perhitungan ini dapat diketahui bahwa lahan yang dibutuhkan adalah 72,6945 hektar. Saya Friska Diah Ayu, NRP 34. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah merupakan kegiatan sistematis menyeluruh berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, di mana penanganan sampah sendiri terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem dari penanganan sampah yang ada di Lamongan. Pengangkutan sendiri dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Metode pengangkutan serta peralatan yang akan dipakai tergantung dari pola pengumpulan yang dipergunakan. Pada saat pemindahan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilah tidak diperkenankan untuk dicampur kembali. Pemindahan dan pengangkutan tersebut dapat dilakukan melalui yang pertama ada pengaturan jadwal pemindahan dan yang kedua ada pengangkutan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah. Dan yang ketiga ada penyediaan sarana dan pengangkutan sampah terpilah. Nah, di mana pada perencanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Lamongan ini menyediakan fasilitas pemilahan sampah di mana sistem pengangkutan direncanakan secara terpisah antara sampah organik dengan sampah anorganik. Fungsi dari pengolahan secara terpisah tersebut adalah diharapkan mampu menekan timbulan sampah yang diletakkan di area landfill. Selain itu, sampah yang telah terpilah dapat dimanfaatkan sebagai raw material produk lain. Operasional pengangkutan. Yang pertama ada pengaturan rute pengangkutan sangat penting dalam penanganan sampah di pemukiman karena terkait dengan penyimpanan sampah di TPS. Apabila pengangkutan mengalami kendala dan tidak dapat mengangkut sampah sesuai dengan jadwal pengangkutan, maka akan terjadi penumpukan sampah di TPS dan secara langsung akan mempengaruhi kondisi lingkungan sekitar. Ada beberapa langkah agar rute yang direncanakan menjadi lebih efisien, yaitu yang pertama, penyiapan peta yang menunjukkan lokasi-lokasi dengan jumlah timbulan sampah. Yang kedua, analisis data, kemudian diplot ke peta daerah kepemukiman, perdagangan, industri, dan untuk masing-masing area diplot frekuensi pengumpulan dan jumlah kontainer. Yang ketiga, layout rute awal, dan yang keempat, evaluasi layout rute awal dan membuat rute lebih seimbang dengan cara dicoba berulang kali. Setelah beberapa langkah tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan sistem pengangkutan yang digunakan yaitu sistem HCS atau sistem SCS. Pada pengangkutan sampah di Lamongan menggunakan sistem pemindahan atau sistem kontainer angkat atau whole container system yang biasa disebut dengan HCS seperti pada gambar berikut. Yang pertama, pada sistem HCS ini pola pengangkutan yang digunakan dengan sistem pengosongan kontainer. Yang kedua, kendaraan dari pol dengan membawa kontainer kosong menuju lokasi kontainer isi untuk mengganti atau mengambil dan langsung membawa ke TPA. Yang ketiga, kendaraan dengan membawa kontainer kosong dari TPA menuju kontainer isi berikutnya. Demikian seterusnya sampai rute terakhir. Nah, selanjutnya dalam perencanaan TPA ini kita harus memperhitungkan apa yang namanya gas TPA. Karena gas TPA ini merupakan salah satu elemen yang dihasilkan dari TPA tersebut. Kenapa kok
kita harus memperhitungkannya karena gas yang dihasilkan dari adanya kegiatan penimbunan dan degradasi sampah secara anaerobik ini memiliki komposisi yaitu berupa metana sekitar 4 sampai 45 sampai 58%, karbon dioksida 35 sampai 45%, dan gas-gas mineral lainnya seperti nitrogen, oksigen, hidrogen, dan water vapor ini. Nah, kenapa? Karena gas metana dan karbon dioksida ini merupakan salah satu dari gas yang menyebabkan efek rumah kaca yang dapat menyebabkan efek global warming, sehingga nantinya jika kita telah mengetahui berapa jumlah gas yang dihasilkan di TPA kita, maka kita dapat melakukan perencanaan untuk penyaluran gasnya dan juga perencanaan untuk recovery gasnya, sehingga tidak akan ada gas yang terbuang ke atmosfer dan tidak akan ada gas yang merusak atmosfer. Nah, kegiatan recovery gas ini merupakan kriteria sanitary landfill menurut Permen PU nomor 3 tahun 2013 dan diharuskan untuk dilakukan, sehingga setiap sanitary landfill yang baik maka itu selalu akan ada kegiatan recovery gasnya. Nah, untuk perhitungannya yaitu sebagai berikut. Kita berpedoman pada Coban Logus et al. Tahun 93, di mana kita harus memperhitungkan komposisi sampahnya terlebih dahulu. Nah, berdasarkan laju degradasinya, maka sampah dibedakan menjadi dua, yaitu rapidly dan slowly decomposable. Untuk rapidly, komposisinya yaitu sisa makanan, kebun, kertas, sedangkan untuk slowly yaitu kebun, tekstil, karet, dan kulit. Kebun ini memang masuk ke rapidly dan juga slowly. Untuk rapidly degradasinya cepat seperti daun-daunan, bunga, dan untuk yang slowly bisa seperti kayu-kayu yang keras. Nah, kita memiliki komposisi sampah di Kabupaten Lamongan yaitu sebagai berikut, dan untuk nilai ini didapatkan dari Coban Logus, yaitu sisa makanan 70% mengandung air dan juga seterusnya. Dan untuk dry week ini merupakan berat kering didapatkan dari mengalihkan antara ini dan juga ini, dan maaf, dry week ini didapatkan dari nilai ini dikurangi dengan ini dikalikan ini. Dan untuk komposisinya ini juga didapatkan dari Coban Logus, sehingga didapatkan nilai komposisi CHONS ini sebagai berikut. Nah, nilai CHONS ini kita gunakan untuk mengetahui bentuk senyawa yang ada di sampah tersebut. Didapatkan bentuk senyawa yaitu untuk rapidly decomposable yaitu C26H42O16N1, dan untuk slowly decomposable yaitu C11, H17, O4, dan N1. Nah, berdasarkan rumus ini kita mengetahui bahwa nantinya saat decomposable itu kandungan organiknya akan bertemu dengan H2O, akan menghasilkan CH4, CO2, dan juga NH3. Nah, gas-gas ini yang perlu diperhitungkan selama adanya kegiatan di TPA, sehingga untuk nilai metananya dan juga nilai CO2 nya menggunakan rumus ini didapatkan nilai seperti ini. Nah, ini merupakan nilai perhitungan distribusi produksi gas selama masa operasi TPA yang sebagai berikut, seperti umur landfillnya, komposisinya, dan juga seterusnya. Nah, di sini kita menggunakan selama proses degradasi kita menggunakan bentuk ini, dimana ini merupakan perkiraan gas yang akan dihasilkan, sehingga didapatkan nilai-nilai berikut.
Dan ini untuk bentuk grafik gas yang dihasilkan untuk kegiatan degradasi slowly. Nah, didapatkan nilai-nilai berikut. Nah, nantinya nilai dari rapidly dan juga slowly akan dijumlahkan untuk mengetahui nilai gas yang dihasilkan secara total. Nah, ini gas dari tahun pertama akan mengalami kenaikan, dan setelah mencapai masa masa berlakunya TPA, maka gas tersebut akan berkurang karena tidak ada lagi pemasukan sampah yang ditimbun di TPA tersebut sampai akhirnya habis. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai perencanaan penyaluran gas yang ada di TPA Kabupaten Lamongan. Seperti yang kita tahu bahwa di suatu TPA atau di suatu landfill itu menghasilkan apa yang namanya gas dari hasil perombakan atau dekomposisi dari sampah-sampah organiknya. Nah, sampah-sampah tersebut menghasilkan gas yang apabila tidak diolah dan lepas begitu saja ke atmosfer, maka gas-gas tersebut berpotensi untuk mencemari lingkungan, karena gas yang dihasilkan yaitu sebagian besar merupakan gas metana dan juga gas CO2 yang merupakan salah satu dari bagian gas rumah kaca yang berpotensi untuk menyebabkan pemanasan global atau global warming. Jadi tujuan dari penyaluran gas tidak lain adalah untuk menyalurkan gas dari TPA atau landfill menuju ke unit pengolahan atau recovery gas. Nah, sebenarnya penyaluran gas ini untuk menuju ke suatu penampungan dapat dilakukan pembakaran ataupun dilakukan recovery gas. Nah, dalam perencanaan TPA Kabupaten Lamongan ini, kami merencanakan untuk merecovery gas tersebut sehingga dapat diolah dan dapat dihasilkan energi listrik, sehingga tidak ada gas yang terbuang begitu saja ke lingkungan maupun gas yang terbuang secara percuma. Nah, lalu dalam perencanaan ini kami mengacu pada Permen PU nomor 3 tahun 2013, di mana persyaratan-persyaratannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pipa ventilasi gas berupa pipa HDPE dengan diameter 150 mm dengan diameter lubang perforasi yaitu maksimum 1,5 cm. Nah, pipa ventilasi ini akan dikelilingi oleh saluran bronjong dengan diameter 400 mm atau 40 cm dan diisi dengan batu pecah diameter 50-100 mm. Kemudian ketinggian pipa ventilasi tergantung pada tinggi rencana timbunan. Nah, dalam perencanaan TPA Kabupaten Lamongan ini memiliki tinggi yaitu 10 meter. Kemudian pipa ventilasi pada akhir timbunan harus ditambahi dengan pipa besi diameter 150 mm. Yang kemudian gas yang keluar dari ujung pipa harus dibakar atau dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Nah, dalam perencanaan ini kami menggunakannya sebagai energi alternatif, yaitu diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini akan disalurkan menuju ke PLN maupun dimanfaatkan untuk kegiatan di dalam TPA tersebut sendiri. Yang kemudian jarak antar pipa ventilasi gas yaitu 50-70 meter. Di sini kami menggunakan 50 meter sehingga lebih efisien dalam penangkapan gas yang dihasilkan. Yang kemudian sistem penangkapan gas dapat berupa pipa ventilasi horizontal. Nah, pipa ini berbentuk sejajar dengan permukaan dari selnya yang bertujuan untuk menangkap aliran gas dari satu sel atau lapisan sampah. Kemudian ventilasi vertikal yaitu pipa yang berbentuk tegak lurus dengan permukaan selnya yang memiliki
tujuan untuk mengarahkan dan mengalirkan gas yang terbentuk ke atas. Nah, ini merupakan perencanaan dari penyaluran gas yang ada di TPA Kabupaten Lamongan. Dalam perencanaan ini digunakan 3 buah pipa horizontal dengan pipa vertikal berjumlah 24. Nah, dalam perencanaan ini akan disalurkan gas dari landfill 3 menuju landfill 2 menuju landfill 1. Begitupun juga dengan gas yang dihasilkan dari landfill 7 akan disalurkan menuju ke landfill 6 menuju ke landfill 5. Sedangkan untuk landfill 4 akan disalurkan dan bertemu dengan akumulasi gas dari landfill 7, 6 dan juga 5 yang kemudian nantinya akan bertemu dengan akumulasi gas dari landfill 3, 2 dan 1 yang nantinya juga akan berujung ke fasilitas atau unit recovery gas. Selanjutnya akan dilakukan pemrosesan untuk dapat dihasilkan energi listrik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai air lindi. Selain gas yang dihasilkan di TPA, juga dihasilkan air lindi. Air lindi ini berasal dari pembusukan sampah-sampah maupun dari air hujan juga bisa. Selain itu juga bisa dari kandungan air yang sudah terkandung di sampah tersebut, seperti terdapat minuman botol yang masih mengandung air dan air tersebut keluar dari botol tersebut sehingga akan menjadi air lindi. Nah, kenapa air lindi ini perlu kita perhitungkan? Karena air lindi ini mengandung sejumlah parameter pencemar yang akan mencemari lingkungan seperti tanah, air yang apabila tidak diproses lebih lanjut akan mencemarinya. Nah, berdasarkan EHRIX 1993, apabila air lindi ini berkontak dengan air maupun tanah, maka air lindi ini akan menyebabkan beberapa kerusakan. Seperti yang pertama yaitu apabila air permukaannya terpolusi air lindi dengan kandungan zat organik tinggi, pada proses penguraian secara biologis akan menghabiskan kandungan oksigen dalam air dan akhirnya seluruh kehidupan dalam air yang tergantung oleh kebutuhan oksigen terlalu akan mati. Sehingga berdasarkan penjelasan ini disimpulkan jika air lindi ini mencemari air permukaan seperti air sungai, danau maupun air-air lainnya yang ada di sekitar TPA tersebut, maka akan menurunkan kadar oksigen terlarutnya atau dissolve oksigennya. Yang kedua, apabila air lindi ini mencemari air yang ada di dalam tanah, maka akan berada dan tetap ada pada air tanah tersebut dalam jangka waktu yang lama karena terbatasnya oksigen terlarut, sehingga sumber air yang berasal dari air tanah tidak sesuai lagi untuk air bersih, karena air yang ada di dalam tanah kan tidak berkontak dengan oksigen secara langsung sehingga memiliki keterbatasan oksigen untuk menguraikan parameter yang ada di air lindi ini, sehingga tetap saja oksigen tersebut akan habis tapi masih belum cukup untuk menguraikan air lindi ini, sehingga konsentrasinya tetap tinggi dalam waktu yang lama. Nah, untuk perhitungan air lindi ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini merupakan beberapa parameternya seperti jumlah sampah yang didepositkan di TPA tersebut, lalu masa operasinya selama 1 tahunnya, lalu karakteristik dari sampahnya, lalu terdapat juga karakteristik dari sistem penimbunannya, ada juga jenis cover materialnya dan seterusnya. Nah, di sini kita juga memperhitungkan gas yang dihasilkan di landfill tersebut karena gas tersebut juga menghasilkan apa yang namanya vapor gas, liquid vapor. Gas tersebut juga memiliki kandungan liquid vapor, di mana itu juga akan menjadi air lindi. Nah, berikut merupakan beberapa rumus yang digunakan untuk mengetahui jumlah kandungan air yang ada di
dalam sampah yang akan menjadi air lindi. Nah, dalam perhitungan air lindi ini kita akan memperhitungkan eh, jenis lapisannya dan juga tahunnya. Yang pertama adalah lapisan pertama pada akhir tahun 2020 di mana TPA ini dibuka. Lanjut ke lapisan 1 dan 2 pada akhir tahun 2021, lapisan 1, 2, 3 pada akhir 2022 sampai seterusnya selama TPA ini beroperasi. Selain itu, kita juga akan memperhitungkan jumlah lindi yang dihasilkan pasca TPA ini beroperasi, karena meskipun telah tidak ada kegiatan penimbunan, akan tetapi masih terdapat kegiatan dekomposisi dari sampah yang juga akan tetap menghasilkan air lindi. Nah, di sini kita memperhitungkan sampai kita mengetahui adanya nilai konstan dari lindi yang dihasilkan. Nah, berikut merupakan rangkuman dari nilai lindi yang dihasilkan, di mana 2020 sampai 2029 ini merupakan masa operasi dari TPA tersebut, dan 2030 sampai 39 ini kita melakukan perhitungan untuk mengetahui sampai mana lindi tersebut dihasilkan. Nah, ini dari tahun pertama produksi lindi akan naik dan mengalami pasang surut dan sampai mengalami stagnan atau konstan pada tahun ke-17 ini. Nah, nantinya dari produksi lindi ini akan disalurkan melewati pipa-pipa dan akan menuju ke unit pengolahan air lindi untuk selanjutnya diolah agar sesuai dengan parameter baku mutu yang ada sehingga dapat dibuang ke badan air. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perencanaan penyaluran air lindi atau licit yang ada di TPA Kabupaten Lamongan. Nah, kenapa kok kita harus melakukan perencanaan penyaluran ini? Karena tujuan dari penyaluran yaitu untuk menyalurkan air lindi menuju ke unit pengolahan agar sesuai dengan baku mutu. Lalu kenapa perencanaan ini itu penting? Karena apabila tidak direncanakan, ditakutkan terjadi kesalahan dalam pemasangan pipa. Nah, apabila pipa tersebut terlalu kecil, maka berpotensi terjadinya kekurang efektifan penyaluran, penyumbatan, atau bahkan kebocoran. Nah, apabila terjadi kebocoran, ditakutkan akan mencemari badan sungai atau badan air lainnya, atau bahkan air tanah. Nah, lalu ada beberapa kriteria yang digunakan dalam merencanakan saluran pengumpul lindi menurut Kementerian PU tahun 2013, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dimensi pipa. Sistem penangkap licit diarahkan menuju ke pipa dengan diameter minimum 300 mm atau 30 cm. Pada sanitary landfill, pertemuan antar pipa penangkap atau antara pipa penangkap dengan pipa pengumpul dibuat bak kontrol yang dihubungkan dengan sistem ventilasi vertikal penangkap atau pengumpul gas. Tipikal dimensi pipa adalah 6-8 inch atau 15-20 cm. Penggunaan diameter tersebut memperhatikan kemudahan pembersihan. Diameter yang lebih besar memungkinkan berdasarkan aliran maksimum dalam pipa. Sedangkan dari Cupan Logus yaitu 4 inch atau 10 cm. Kedalaman air dalam saluran per pipa atau D kecil per D besar yaitu maksimum 80%, di mana D kecil merupakan tinggi air dan D besar merupakan diameter pipa minimum yaitu 30 cm. Yang kedua yaitu slope.
Kriteria desain untuk slope pipa pengumpul adalah 1,2 sampai 1,8% dengan kecepatan 0,6 sampai 3 meter per detik. Hal tersebut dikarenakan apabila suatu saluran terlalu cepat, maka saluran tersebut akan lebih mudah terkikis. Sebaliknya, apabila saluran tersebut terlalu lambat, maka akan dimungkinkan terjadinya penyumbatan. Yang ketiga yaitu jarak antar pipa. Menurut Salvato, memberikan arahan untuk pemasangan pipa pengumpul setiap rentang 6 meter atau 20 feet. Sementara menurut Zika, yaitu 40 meter masih diperbolehkan. Selain itu, pada satu jalur pipa diberikan 3 jalur pipa pengumpul minimumnya. Dalam perencanaan ini digunakan jarak antar pipa yaitu jauh 40 meter dengan pola garis lurus. Yang keempat yaitu materi pendukung pipa. Ada 4 sub kriteria, yaitu yang pertama pipa lindi menggunakan pipa jenis HDPE, yang kedua 100% melalui saringan 1,5 inch dan kurang dari 5% tertahan saringan 50 US standar. Yang ketiga, untuk pipa kecil ukuran material dibatasi maksimum 10% dari diameter pipa. Yang keempat, batu pecah 3/4 inch saringan nomor 4 lebih baik. Kemudian lebih baiknya kita melakukan perhitungan dimensi pipa. Kenapa? Karena meskipun telah dipersyaratkan yaitu minimum 300 mm atau 30 cm, tapi bukan tidak mungkin apabila kondisi nyatanya pipa yang kita butuhkan lebih dari minimum yang dipersyaratkan tersebut. Di sini kita memiliki data kipik di setiap pipa sekunder dan juga kipik di setiap pipa primer. Pipa sekunder merupakan pipa yang bercabang dan menuju ke pipa primer. Jadi nantinya itu air lindi akan masuk ke pipa sekunder dan dari pipa sekunder ini akan diarahkan menuju ke pipa primer. Nah, di debit per pipa sekunder ini yaitu 12.739,038 meter kubik per tahun atau sekitar 0,00040392 meter kubik per tahun. Sedangkan kipik di setiap pipa primer area 3 dan 7 ini yaitu 0,00403952 meter kubik per detik, dan untuk area 2 dan 6 ini yaitu 0,00807945 meter kubik per detik. Untuk area 1 dan 5 ini merupakan memiliki nilai 0,01211857 meter kubik per detik, dan untuk area 4 memiliki nilai 0,00403952. Nah, kenapa kok nilainya berbeda-beda? Karena di TPA yang kami rencanakan terdapat beberapa pembagian area. Untuk area 3 ini nantinya akan diarahkan menuju ke area 2, dan dari area 2 ini nantinya akan diarahkan ke area 1, sehingga debit di area 2 ini merupakan kumulatif dari area 2 tersebut sendiri ditambah dengan area 1. Begitupun juga dengan area 3. Begitupun juga dengan area 1 merupakan kumulatif dari area 1 tersebut sendiri ditambahkan dengan area 2 dan ditambahkan dengan area 3. Begitupun juga dengan area 7, 6 yang merupakan kumulatif dari 6 dan 7, dan area 5 yang merupakan kumulatif dari 5, 6 dan 7. Untuk area 4 ini akan disalurkan langsung menuju ke pipa pengumpul dari seluruh area ini sendiri. Kemudian kami merencanakan nilai D per D yaitu 0,7. Kemudian P per Kf ini merupakan suatu ketetapan di mana ini nantinya digunakan untuk mengetahui nilai H full sekunder ini dan juga H full primer, dimana untuk mendapatkan nilai ini yaitu dengan membagi antara H peak baik sekunder maupun primer dengan Hp per Hv ini, Hf. Nah, didapatkan nilai sedemikian ini. Lalu untuk L atau panjang pipa sekunder dan primer ini dapat diketahui berdasarkan lapangan atau menggunakan nota desain yang tertera dalam AutoCAD. Nah, kemudian
di perencanaan ini kami menggunakan slope sebesar 1,2% untuk seluruh area. Lalu beta tinggi ini dapat ditemukan dengan menggunakan teorema segitiga, begitu juga dengan derajat kemiringan ini. Lalu nilai N atau kekasaran pipa ini merupakan suatu ketetapan, yaitu 0,015, dan untuk mengetahui nilai D sekunder dan juga D primer ini dapat menggunakan rumus D sama dengan HF kalikan N per 0,3117 dikalikan S pangkat 0,5 itu dalam kurung pangkat 0,375. Nah, sehingga didapatkan nilai D sekunder dan juga D primer. Berdasarkan perhitungan, nilai D sekunder dan juga D primer ini masih terlalu kecil daripada D yang dipersyaratkan atau diameter yang dipersyaratkan, sehingga meskipun didapatkan nilai tersebut tapi tetap saja menggunakan D minimum yang dipersyaratkan, yaitu 0,3 meter atau 30 cm. Nah, ini merupakan perhitungan dari pipa primer atau akumulasi. Nah, di area 1, 2, 3 ini memiliki Hi full total yaitu sebesar 0,024237135 meter kubik per detik. Untuk area 4 yaitu 0,008079045 meter kubik per detik. Untuk area 4,567 ini 0,0161580,9 meter kubik per detik. Nah, dari nantinya itu area 4 akan berkumpul dengan area 4567 ini, dan kebak kumpul merupakan kumulatif dari seluruh area ini. Perhitungannya sama dengan yang tadi. Nah, ini merupakan rangkuman daripada perhitungan tadi, di mana D yang terpasang ini sama semua, yaitu 0,3 meter dengan panjang yang berbeda-beda dan dapat diukur berdasarkan lapangan atau menggunakan AutoCAD, dan jumlahnya ini menyesuaikan dengan apa yang ada di AutoCAD. Nah, ini merupakan penjelasan saya tadi, di mana pipa sekunder ini yang garis biru tipis ini akan menyalurkan air lindi menuju ke pipa primer dengan warna garis biru tebal ini. Dari landfill 3 menuju ke landfill 2, menuju ke landfill 1. Begitu juga dengan landfill 7 akan dijalurkan menuju landfill 6, menuju ke landfill 5. Nah, pipa yang kecil ini merupakan nilai dari ini area 4,5,6,7 ini, area 4567 ini. Sedangkan yang menuju ke penampung lindi ini, yang ini merupakan penjelasan dari ini menuju ke bak pengumpul. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perencanaan pengolahan air lindi yang dihasilkan di TPA Kabupaten Lamongan. Seperti yang kita ketahui, selain gas juga dihasilkan air lindi yang merupakan hasil dari proses dekomposisi dari sampah maupun dari sisa air yang terkandung di dalam sampah-sampah tersebut, seperti air hujan maupun air-air lain yang biasanya terkandung dalam sampah tersebut, seperti botol yang masih berisi air. Nah, pengolahan air lindi ini penting dilakukan untuk memenuhi baku mutu yang diizinkan untuk dibuang ke badan lingkungan. Kenapa? Karena pada umumnya air lindi ini memiliki potensi yang besar untuk mencemari lingkungan karena kandungannya seperti kandungan dari bakterinya maupun kandungan dari logam beratnya, sehingga perlu untuk dilakukan pengolahan terlebih dahulu sehingga meremoval pencemar-pencemar tersebut
sehingga aman untuk dibuang dengan persyaratan yaitu memenuhi baku mutu terlebih dahulu. Nah, dalam baku mutu ini kami mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tahun 2016 dan Permen PU nomor 3 tahun 2013. Nah, di mana pada Permen LH nomor 59 tahun 2016 ini terdapat TTS yaitu sebanyak 2000 mg per liter, pH-nya 6-9, BOD-nya yaitu 150 mg per liter, COD-nya yaitu 300 mg per liter, suhunya yaitu 38 derajat Celcius. Kemudian tambahan dari Permen PU nomor 3 tahun 2013 yaitu TSS-nya sebanyak 400 mg per liter, NO2-nya yaitu 3 mg per liter, NO3-nya 30 mg per liter, dan amoniaknya yaitu 5 mg per liter. Apabila air lindi yang diolah tersebut belum memenuhi baku mutu ini, maka air lindi tersebut belum layak atau belum bisa untuk dibuang ke badan air. Nah, sedangkan karakteristik air lindi yang secara umum ada di TPA Lamongan yaitu TTS-nya memiliki nilai 4514, ini tuh melewati baku mutu karena baku mutunya 2000, pH-nya yaitu 7,56, ini telah memenuhi baku mutu, BOD-nya yaitu 360, ini melewati baku mutu, COD-nya yaitu 612, ini juga melewati baku mutu, suhunya 28,5, ini masih di bawah 38 sehingga memenuhi baku mutu, TSS-nya yaitu 216, ini telah memenuhi baku mutu, NO2-nya 0,13, ini memenuhi baku mutu, NO3-nya 0,51, ini memenuhi baku mutu, amoniaknya 17,79, ini melewati baku mutu, sehingga meskipun telah ada beberapa parameter yang telah memenuhi baku mutu, akan tetapi terdapat sebagian besar parameter yang masih belum memenuhi baku mutu yaitu TTS, BOD, COD, dan amoniak. Ini perlu di treatment atau diolah terlebih dahulu untuk sebelum dibuang ke badan air. Nah, telah disediakan yaitu suatu alternatif desain yang dapat dilihat di Permen PU nomor 3 tahun 2013. Terdapat 5 buah alternatif desain. Di sini alternatif desain yang memenuhi dan cocok untuk diterapkan di TPA Kabupaten Lamongan yaitu alternatif desain nomor 5 dengan susunan unit yaitu sedimentasi 1, koagulasi flokulasi, aerated lagoon, sedimentasi 2 dengan removal sedemikian rupa sehingga akan aman untuk dibuang ke lingkungan karena telah memenuhi baku mutu. Nah, proses flow-nya dari inlet yaitu dari pipa pengumpul yang telah mengumpulkan dan menyalurkan air lindi dari setiap area landfill atau TPA kemudian menuju ke bak pengumpul. Bak pengumpul ini akan mengumpulkan air lindi dari pipa inlet dan dikumpulkan ke bak pengumpul untuk dengan tujuan yaitu menyamakan debitnya sehingga debit yang masuk ke unit pengolahan akan stabil, karena apabila tidak stabil itu akan merusak efisiensi dari unit pengolahan tersebut. Dari bak pengumpul menuju ke bak pengendap. Nah, bak pengendap ini memiliki fungsi untuk mengendapkan partikel-partikel yang berukuran besar menggunakan gaya gravitasi. Selanjutnya masuk ke unit koagulasi, flokulasi, sedimentasi. Nah, pada unit ini akan dilakukan penangkapan partikel-partikel yang tidak dapat mengendap menggunakan gaya koagulasi, flokulasi, yaitu mengumpulkan flok-flok menjadi satu sehingga dapat tertarik oleh gaya gravitasi. Nah, koagulan flokulan yang digunakan dapat menggunakan kapur maupun tawas. Nah, flok-flok yang telah menggumpal menjadi besar tersebut akan tersedimentasi. Nah, sedimen ini akan dialirkan menuju ke slat bed drying.
Selanjutnya dari koagulasi sedimentasi akan menuju ke area terlagun. Area terlagun ini merupakan pengolahan yang bersifat biologis karena di dalam area terlagun yang berbentuk kolam ini akan diinjeksikan dengan oksigen untuk memperkaya kandungan oksigen yang ada di kolam tersebut. Kandungan oksigen yang kaya ini akan merangsang bakteri-bakteri untuk mendegradasi kandungan biologis yang ada di air liur tersebut. Nah, dalam area terlagun ini selain dihasilkan efluen yang lebih bersih, juga dihasilkan sedimentasi. Sedimentasi ini akan diendapkan menggunakan bak pengendap 2. Dalam bak pengendap 2 dan juga bak pengendap 1 ini akan dihasilkan sedimen yang disalurkan ke selat drying bed. Dari bak pengendap 2 ini disalurkan menuju ke wetland. Wetland ini merupakan suatu pengolahan yang menggunakan tumbuhan untuk mengabsorpsi partikel-partikel pencemar yang masih ada. Dari wetland ini akan disalurkan ke kolam ikan. Tujuan kami menggunakan kolam ikan sebagai parameter alami untuk mendeteksi apakah masih ada kandungan pencemar yang berpotensi untuk membunuh biota yang ada di perairan, dan juga untuk menampung air yang dihasilkan dari unit pengolahan landfill ini. Nah, dari kolam ikan ini air dapat ditampung maupun dikeluarkan menuju outlet dan menuju ke badan air. Nah, berikut merupakan kriteria dari tiap pengolahan yang telah saya jelaskan tadi. Fungsinya sudah, kedalamannya yaitu pada air lagun 1,8 sampai 6 dengan lalu penyediaan VOD-nya 80,95, waktu detensinya 3 sampai 10 jam, beban organiknya 0,32 sampai 0,64, pH yang dihasilkan yaitu 6,5 atau pH yang optimal yaitu 6,5 sampai 8, dengan material penyusun kami yaitu menggunakan batu bata. Begitu juga dengan koagulasi yaitu fungsinya membentuk vlog patatan, waktu detensinya 0,5 jam, material yang digunakan yaitu beton atau baja. Sedangkan untuk unit sedimentasi yaitu fungsinya menyisikan solid, kedalamannya 3 sampai 5 meter, waktu detensinya 1,5 sampai 3 jam, beban organiknya 0,5 sampai 5, beban hidroliknya 8 sampai 16. Material yang kami gunakan yaitu pasangan batu. Nah, berikut merupakan cara pendesainan kami, yaitu di sini kami memiliki waktu detensi dari setiap unit pengolahan dengan debit yang dihasilkan yaitu sebanyak 0,40 meter kubik per detik atau 145,5 meter kubik per jam. Nah, untuk mengetahui volumenya kami menggunakan waktu detensi dikalikan debit, di mana waktu detensinya 0,5 jam dikalikan 145,5 meter kubik per jam, didapatkan volume dari bak pengumpul yaitu 72,75 meter kubik. Nah, kemudian kami menentukan kedalamannya yaitu 2 meter. Ini tergantung dengan perencanaan. Di sini kami merencanakan kedalamannya 2 meter sehingga kami bisa mendapatkan luas permukaannya yaitu 72,75 meter kubik per 2 meter, sehingga hasilnya 36,377 meter persegi. Nah, kemudian kami menentukan rasio panjang kali lebarnya yaitu sepanjang 1 untuk panjang dan juga 1 untuk lebarnya, sehingga 36,77 ini diakarkan sehingga didapatkan 6,06 dan kami bulatkan menjadi 6,5 begitu lebarnya, sehingga didapatkan panjang kali lebar yaitu 6,5 kali 6,5. Nah, untuk kedalamannya kami menggunakan freebird 0,3 sehingga kedalaman total 2,3 meter. Begitupun juga dengan cara-cara dari tiap unit selanjutnya. Untuk bak pengendap kami menggunakan 4 buah unit bak pengendap karena memiliki waktu detensi yang cukup lama yaitu 1,5 jam. Untuk bak pengendap sendiri memiliki bentuk yaitu lingkaran sehingga menggunakan jari-jari, yaitu jari-jarinya didapatkan 3 meter.
begitupun sampai akhir, sampai dengan kolam ikan. Nah, berikut merupakan layout dari unit pengolahan kami. Di sini kami memiliki kantor tersendiri untuk maaf, ini merupakan parkiran, ini merupakan kantor area IPAL, ini merupakan laboratorium. Jadi baik inlet maupun outlet akan dilakukan pengecekan. Tujuan untuk mengukur inlet ini adalah untuk mengetahui efisiensi kinerja dari unit pengolahan ini. Begitu juga dengan outletnya. Dari outlet dan inlet ini akan dibandingkan untuk mengetahui efisiensinya, dan juga outlet ini diukur untuk mengetahui apakah pengolahan tersebut sudah berjalan dengan benar, apakah lindi tersebut sudah aman untuk dibuang ataukah belum. Kemudian air atau lindi akan menuju ke bak pengumpul lindi, menuju ke bak pengendap, menuju ke koagulasi, flokulasi, sedimentasi, menuju ke aerated lagoon, menuju ke sedimentasi lagi, kemudian menuju ke wetland, dan menuju ke kolam ikan. Nah, ini merupakan sludge drying bag yang berfungsi untuk mengeringkan sedimen yang dihasilkan dari bak pengendap 2, bak pengendap 1, dan juga dari sedimentasi dari proses koagulasi, flokulasi. Saya Gusisari Nimas Ayu Wukir Asia Semandani, NRP 44, akan menjelaskan tentang perencanaan fasilitas penunjang TPA di Kabupaten Lamongan. Dalam perencanaan TPA Kabupaten Lamongan, selain direncanakannya fasilitas-fasilitas yang berkaitan langsung dengan kegiatan damping, juga direncanakan akan dibangun fasilitas-fasilitas penunjang lain yang menunjang operasional di TPA Kabupaten Lamongan. Fasilitas-fasilitas penunjang tersebut antara lain instalasi recovery gas dan rumah energi, akses keluar masuk TPA, jembatan timbang, garasi bengkel dan pencucian, laboratorium, fasilitas pemilahan, rumah kompos, masjid, pos satpam, dan meeting room. Fasilitas rumah energi dan pengolahan gas. Pembangunan TPA Kabupaten Lamongan direncanakan mengusung prinsip waste to energy, sehingga selama masa operasional TPA tersebut akan dilakukan pemanfaatan unsur-unsur yang dapat diambil dari sampah untuk dijadikan energi. Unsur tersebut dapat berupa gas landfill yang disalurkan ke pengolahan gas, yang selanjutnya akan dimurnikan dan disalurkan ke genset sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Sedangkan sampah plastik yang telah dipisahkan dari fasilitas pemilahan sampah akan didistribusikan ke fasilitas rumah energi untuk dilakukan pengolahan. Bentuk pengolahan tersebut adalah dengan menggunakan metode termal, di mana metode ini memiliki keunggulan, yaitu mampu meningkatkan nilai kalori material sampah dalam bentuk padatan sekaligus mengurangi massa sampah secara signifikan. Akses jalan masuk dan jalan dalam sel. Jalan masuk area sanitary landfill harus mudah diakses dan dekat dengan jalan raya umum. Jalan akses internal harus memenuhi persyaratan dasar agar kendaraan berat yang masuk lebih aman. Dalam Permen PU nomor 3 tahun 2013, perencanaan untuk jalan masuk TPA diwajibkan selebar 8 meter, yang mana mampu dilalui kendaraan truk sampah dari dua arah dengan kemiringan permukaan jalan 2-3% ke arah saluran drainase. Jalan mampu menahan beban dengan tekanan gandar 10 ton dan kecepatan 30 km per jam. Selain itu, gradien maksimum jalan adalah 7% jika kendaraan berat dalam kondisi ada muatan harus pergi menanjak, dan 10% jika jalan di atas TPA. Yaitu jika kendaraan akan bepergian menuruni landfill ke lokasi kerja saat memuat. Hal tersebut juga berlaku jika lebih dari satu kendaraan pengumpul digunakan.
Untuk jalan operasi dibagi menjadi 3 macam. Pertama, yaitu jalan operasi penimbun sampah yang mana bersifat temporer sehingga dapat ditimbun dengan sampah. Kedua, yaitu jalan operasi yang mengelilingi TPA bersifat permanen berupa beton atau aspal. Dan yang terakhir yaitu jalan penghubung antar fasilitas yang bersifat permanen. Jembatan timbang. Fasilitas penerimaan sampah dan jembatan timbang dimaksudkan sebagai tempat pemeriksaan sampah yang datang, pencatatan data, dan pengaturan kedatangan truk sampah. Pada TPA besar yang melampaui 50 ton per hari, dianjurkan penggunaan jembatan timbang untuk efisiensi dan ketepatan pendataan. Pembersihan rutin dan kalibrasi secara periodik harus dilakukan pada jembatan timbang yang berada di dekat pos jalan masuk. Menurut Permen PU nomor 3 tahun 2013, jembatan timbang sebagai fasilitas yang berfungsi untuk menghitung berat sampah yang masuk ke TPA dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jembatan timbang diwajibkan untuk kota atau kabupaten dengan timbulan sampah 5 ton per hari minimalnya. Yang kedua, lokasi jembatan timbang harus dekat dengan kantor atau pos jaga dan terletak pada jalan masuk TPA. Yang ketiga, jembatan timbang harus dapat menahan beban minimal 5 ton. Dan yang keempat, lebar jembatan timbang minimal 3,5 meter. Selain itu, struktur pembersihan menggunakan baja yang kuat, ukuran standar, dan berkualitas tinggi. Selain itu, menerapkan platform sistem modular yang dibuat kaku dan kokoh. Masjid. Direncanakannya pembangunan fasilitas peribadatan umat Islam di dalam TPA, mengingat mayoritas pekerja adalah penduduk Indonesia pemeluk agama Islam. Selain itu, pemeluk agama Islam diwajibkan beribadah 5 waktu dalam 1 hari, sehingga penyediaan fasilitas masjid ini penting, agar pekerja tidak perlu keluar dari area TPA untuk menunaikan kewajibannya. Pos Satpam. Perencanaan pos Satpam diletakkan di depan area TPA atau tepatnya berada di dekat fasilitas jembatan timbang. Pembangunan pos Satpam ini bertujuan sebagai pemantauan akses keluar masuk TPA sekaligus sebagai kontrol keamanan. Fasilitas meeting room. Pembangunan fasilitas meeting room adalah sebagai ruang bertemu ketika terdapat kunjungan dari instansi luar maupun audit. Kunjungan tersebut dapat berupa studi maupun pelaporan secara langsung. Sehingga diharapkan dengan tersedianya fasilitas meeting room ini, kegiatan tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Garasi, bengkel, dan pencucian alat berat. Di dalam TPA banyak terdapat peralatan-peralatan penunjang. Salah satunya adalah alat berat yang digunakan untuk mengangkut dan meratakan sampah. Untuk menjaga supaya tidak ada kerusakan dengan alat berat tersebut, maka perlu dilakukan maintenance, sehingga keberadaan bengkel dan pencucian alat berat sangat dibutuhkan. Menurut Permen PU nomor 3 tahun 2013, bengkel atau garasi atau hangar harus memiliki daya tampung minimal 3 kendaraan, serta peralatan bengkel yang ada di TPA adalah peralatan untuk pemeliharaan dan kerusakan ringan. Laboratorium. Perencanaan pembangunan laboratorium adalah sebagai fasilitas quality control. Selain itu, adanya laboratorium dapat dimanfaatkan sebagai sarana internal monitoring terhadap parameter-parameter yang perlu dikontrol dan dipantau di dalam area TPA. Pemantauan yang dapat dilakukan di dalam laboratorium adalah kontrol kualitas kompos, kontrol kualitas gas metan inlet dan outlet, kontrol kualitas lindi inlet dan outlet, dan kontrol kualitas air tanah. Fasilitas pemilahan sampah. Sistem pengangkutan direncanakan secara terpisah antara sampah organik dengan sampah anorganik. Pengelolaan secara terpisah diharapkan mampu menekan timbulan sampah yang diletakkan di area landfill. Selain itu, sampah yang terpisah dapat dimanfaatkan sebagai raw material produk lain. Oleh karena itu, kami merencanakan fasilitas pemilahan sampah untuk memisahkan sampah yang masih dapat dimanfaatkan dan sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi.
Sampah yang berupa sampah organik mudah terurai seperti sampah makanan dan sampah kebun akan diarahkan ke fasilitas rumah kompos untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kompos, dan bahan plastik yang masih bagus akan diarahkan ke fasilitas rumah energi untuk selanjutnya diproses secara termal sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Sedangkan sampah lain-lainnya akan diarahkan ke area landfill untuk didumping. Rumah kompos. Kompos merupakan salah satu hasil pemanfaatan sampah organik yang dapat dilakukan di fasilitas TPA ini. Pembuatan kompos ini merupakan langkah pemanfaatan sampah dapur yang telah terseleksi sekaligus untuk upaya mengurangi sampah yang perlu didumping, sehingga akan menghemat area yang diperlukan. Dalam pembuatan kompos perlu dilakukan analisa kualitas terhadap produk kompos secara acak dengan parameter antara lain warna, Shepherd ratio, kadar N, P, K, dan logam berat. Dan untuk melakukannya dapat menggunakan fasilitas laboratorium yang telah disediakan. Untuk pengomposan akan diperlukan fasilitas yang meliputi peralatan pengomposan yang dilengkapi atap, mesin cacah, mesin ayak, dan sarana alat bantu pengomposan lain seperti sekop, tong, komposter, gerobak, dan lain-lain. Saya Friska Dia Ayu, NRP 34. Rencana Daerah Penyangga. Menurut Permen PU nomor 3 atau PRD atau M tahun 2013, daerah zona penyangga dapat berfungsi untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pembuangan akhir sampah terhadap lingkungan sekitarnya. Daerah penyangga ini dapat berupa jalur hijau atau pagar tanaman di sekeliling TPA. Keberadaan TPA di Kabupaten Lamongan kemungkinan besar rentan menyebabkan beberapa masalah lingkungan, antara lain penyakit pernafasan dan kulit karena merupakan daerah yang kotor dan sudah terkena polusi karena timbunan sampahnya. Timbunan sampah masih akan menimbulkan bau yang menyengat karena adanya gas metana akibat pembusukan sampah, meskipun telah dikontrol sedemikian mungkin. Bau sampah tersebut dapat mengganggu kenyamanan sehingga dibutuhkan filtrasi udara sehingga bau sampah tidak begitu menyengat saat udara masuk ke rumah warga. Filtrasi udara dapat memanfaatkan vegetasi pohon dan perdu yang berfungsi sebagai reduktor polutan dan vegetasi yang beraroma. Vegetasi dan pohon yang beraroma dan sekaligus reduktor polutan adalah pohon cempaka menurut Nur Sandy tahun 2004. Pohon cempaka termasuk pohon besar dan mudah didapatkan, sedangkan perdu yang cocok untuk ditanami di sekitar fasilitas penunjang TPA adalah melati dan mawar karena perdu ini mengeluarkan aroma harum. Selain itu, menggunakan pohon angsana juga berfungsi sebagai reduktor polutan yang juga bermanfaat untuk warga sekitar, karena jika sudah tua, batang pohon ini dapat dimanfaatkan sebagai furniture. Untuk memperindah dan memberikan suasana sejuk atau tidak membuat daerah tersebut terkesan kumuh atau kotor karena banyak timbunan sampah, bagi daerah dan kawasan TPA diberi vegetasi yang berbunga indah dan bertajuk indah seperti pohon gelodokan tiang yang mempunyai tajuk indah dan perdu bunga sepatu di bagian depan gerbang utama atau gerbang masuk TPA. Sebagai kombinasi dapat juga ditanami dengan pohon palem yang memiliki arti untuk memperindah atau untuk mempercantik halaman depan tersebut. Penutupan TPA. Setelah 10 tahun masa operasi TPA dan jika tidak terdapat lagi lahan atau lift yang dapat digunakan, maka akan dilakukan penutupan TPA. Untuk pemanfaatan di Kabupaten Lamongan ini akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Menurut Permen PU nomor 3 tahun 2013, kegiatan pasca penutupan memiliki persyaratan meliputi kegiatan pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi lingkungan terhadap dampak dari pengoperasian TPA selama 20 tahun, di mana kegiatan pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi tersebut berupa yang pertama,
inspeksi rutin, 2 pemeliharaan penghijauan, 3 pemeliharaan saluran drainase dan instalasi pengolahan lindi. Yang keempat, pemantauan penurunan lapisan sampah dan stabilitas lereng. Yang kelima, pemantauan kualitas lingkungan seperti kualitas lindi, air tanah. Dan yang keenam, permukaan, kualitas udara ambien, dan vektor penyakit di sekitar TPA. Selain itu, perlu dilakukan beberapa pengondisian yang ditujukan agar bekas TPA tidak membahayakan, yaitu dengan menstabilkan tumpukan sampah. Pentingnya pengondisian tersebut karena tidak adanya prosedur operasional yang tepat di TPA. Selain sering mengakibatkan tumpukan sampah yang tinggi dapat membahayakan, sehingga diperlukan mengurangi ketinggian tumpukan sampah dalam rangka mengurangi bahaya ketidakstabilan slope atau lereng. Sampai dengan tumpukan akhir kemiringan lereng sekitar 2 hingga 4% agar tidak terjadi genangan atau ponding dan air dapat mengalir dengan baik dengan rasio vertikal ke horizontal kurang dari 1:3. Pada timbunan di lahan uruk, kestabilan tumpukan akan ditentukan antara lain oleh yang pertama karakteristik dan kestabilan tanah dasar, yang kedua karakteristik dan berat sampah, yang ketiga kandungan air dalam sampah dan dalam timbunan, yang keempat kemiringan lereng, yang kelima penggunaan terasiring pada ketinggian tertentu. Sebaiknya digunakan terasiring selebar minimum 5 meter untuk setiap ketinggian 5 meter. Dan yang terakhir, kepadatan sampah. Setelah dibentuk kontur, sampah diberi lapisan tanah penutup. Ditambahkan lapisan tanah penutup sementara jika akan dilakukan rehabilitasi TPA dan atau ditambahkan lapisan tanah penutup akhir atau capping jika ditutup permanen. Juga perlu untuk dibuat tanggul pengaman untuk mencegah kelongsoran sampah. Tanggul dibuat di sisi-sisi sel sampah. Tanggul dibuat dari timbunan tanah yang dipadatkan. Dan tanggul pada sisi-sisi sel sampah diproteksi dengan GCLS, HDPE, geomembran, dan geotekstil proteksi. Pada bagian luar dari sisi timbunan sampah diproteksi dengan geotekstil. Dan struktur pelapis tanggul dibuat mengikuti pelapisan dasar sel TPA, yaitu menggunakan tanah lempung dan dilapisi dengan geomembran. Jika pengadaan tanah lempung sulit dilakukan, maka tanah lempung dapat diganti dengan lapisan kedap lainnya seperti GCL.